Pada malam yang kelam, desa tempat aku tinggal selalu dipenuhi dengan kabut misterius. Setiap orang berbicara tentang pesugihan, tapi tak ada yang berani membahasnya secara terbuka. Semua berbisik-bisik, seakan membicarakan sesuatu yang tak kasat mata. Sejak kecil, aku selalu penasaran. Namaku Bima, dan ini adalah kisah tentang bagaimana rasa penasaran menghancurkan segalanya. Aku tumbuh di keluarga sederhana, tetapi kehidupan kami mulai berubah ketika bisnis ayahku bangkrut. Utang menumpuk, rumah kami hampir disita, dan ibu mulai sakit-sakitan karena stres. Satu-satunya hal yang terus bergema di kepalaku adalah legenda desa tentang pesugihan. Sebuah jalan pintas menuju kekayaan, tapi dengan harga yang sangat tinggi. Semuanya bermula ketika aku bertemu dengan Pak Mantri, seorang kiai terkenal yang tinggal di ujung desa. Beliau adalah sosok yang dihormati karena kekuatannya dalam hal-hal gaib. Orang-orang bilang, Pak Mantri bisa menghubungi alam lain. Dan dia adalah kunci untuk membuka jalan menuju pesugihan. Suatu sore, aku memberanikan diri untuk menemui beliau. Udara di sekitar rumahnya terasa lebih dingin. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Rumah itu tua, dengan kayu-kayu yang sudah lapuk dan berderit setiap kali ada angin kencang. Aku mengetuk pintu dengan ragu. Dan saat Pak Mantri membuka pintu, tatapan matanya menembus jiwaku. "Kamu tahu apa yang kamu cari di sini, Bima?" Tanyanya dengan suara serak. Aku terdiam, tapi hatiku sudah mantap. Aku ingin menolong keluargaku. Aku ingin kehidupan yang lebih baik. Maka, dengan gemetar, aku menjawab, "Saya butuh bantuan, Pak. Saya ingin pesugihan." Dia tertawa pelan, suara tawanya bergema aneh di antara dinding rumah yang sunyi. "Kamu tahu konsekuensinya?" Katanya lagi. Pesugihan tidak memberikan sesuatu tanpa mengambil sesuatu yang lebih besar. Aku mengangguk, walaupun dalam hati sedikit ragu. Tapi keadaan keluargaku tidak memberiku pilihan lain. "Kalau begitu, datanglah besok malam. Bawa persembahanmu. Tapi ingat, apapun yang terjadi setelah ini, jangan pernah menyesal." Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan kekhawatiran dan bayangan apa yang akan terjadi. Namun, niatku sudah bulat. Keesokan harinya, aku menyiapkan semua yang diminta. Seekor ayam hitam, bunga melati, dan seutas tali kuno yang konon katanya memiliki kekuatan magis. Saat malam tiba, aku kembali ke rumah Pak Mantri. Hutan di belakang rumahnya menjadi lokasi ritual yang tak terjangkau cahaya bulan. Gelap gulita, hanya obor kecil yang menerangi jalan setapak. Di tengah hutan, sebuah altar batu besar berdiri, dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang tak kumengerti. Suasana terasa semakin mencekam. Pak Mantri mulai merapal mantra. Suara mantranya rendah namun terasa menggema di udara. Angin tiba-tiba berhenti berhembus, dan keheningan aneh menyelimuti tempat itu. Aku merasa ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi sedang memperhatikan kami dengan intensitas mengerikan. Seketika, dari balik kegelapan, muncul sosok hitam besar. Wujudnya kabur, tapi aku bisa merasakan auranya yang menakutkan. Sosok itu bukan manusia, bukan pula binatang. Matanya menyala merah, dan suaranya terdengar seperti ribuan orang berbicara dalam waktu bersamaan. "Apa yang kau tawarkan?" Suara itu bergema, menembus setiap pori-pori kulitku. Aku tak bisa bicara, takut menenggelamkan diriku sendiri dalam ketakutan. Tapi Pak Mantri menjawab dengan tenang, nyawanya sudah siap. Berikan apa yang dia inginkan." Sosok itu mendekat, menatapku langsung. Nafasku tercekat. "Kekayaan, ya?" katanya. "Kekayaan selalu mahal harganya." Tanpa sempat berpikir panjang, aku mengangguk. Sosok itu tersenyum samar, kemudian menghilang. Semuanya kembali hening, hanya suara desah napas kami yang tersisa. Pak Mantri menatapku dengan serius, "Kamu sudah memulai ini. Kekayaanmu akan datang, tapi ingat, bayaranmu sudah diambil." Hari-hari berikutnya, semuanya berubah. Bisnis keluargaku bangkit dari keterpurukan. Utang-utang kami dilunasi oleh orang-orang tak dikenal. Uang mengalir dengan deras. Namun, seiring dengan kekayaan yang datang, sesuatu yang lain juga mulai menghampiri kami, kutukan.
Ibu yang awalnya hanya sakit ringan, mulai jatuh sakit parah tanpa sebab. Adikku mengalami kecelakaan aneh. Kematian dan bencana seakan mengelilingi rumah kami. Setiap malam, aku dihantui oleh mimpi buruk tentang sosok hitam itu. Seolah-olah dia menagih sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, aku kembali ke rumah Pak Mantri, memohon untuk mengakhiri semua ini. Namun, Pak Mantri hanya menggeleng. Apa yang sudah dimulai tidak bisa dihentikan begitu saja. Kamu sudah berjanji, Bima, dan mereka tidak akan melepaskanmu sampai semuanya lunas. Aku terjebak. Setiap langkah yang kuambil semakin menjerumuskan diriku ke dalam kegelapan. Aku mencoba kabur, pindah ke kota lain, tapi bayangan itu selalu mengikutiku. Hingga suatu malam, di sebuah kamar hotel yang sunyi, sosok hitam itu muncul di depanku lagi. Kekayaanmu sudah habis, katanya dengan suara yang lebih dalam dan dingin. Sekarang giliranmu. Tubuhku seakan membeku, tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, dan dengan senyuman menyeramkan, ia mengulurkan tangannya. Sebelum aku sempat menjerit, semuanya gelap.